Hai Erik. Hai. Lagi ngapain sih? Ini lagi cari tahu tentang integritas nasional. Oh, integritas nasional. Iya. Jadi teman-teman, Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki keberagaman paling besar di dunia. Kita memiliki 1.300 pulau, 700 bahasa daerah, serta agama, adat, dan tradisi yang hidup berdampingan dari Sabang hingga ke Merauke. Yang pertama, letak geografis Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau. Itu membuat setiap daerah bisa mengembangkan budayanya sendiri. Yang kedua, kondisi alam yang berbeda, seperti dataran tinggi, pesisir, dan pedalaman, membentuk cara hidup yang beragam. Yang ketiga, sejarah panjang interaksi dengan bangsa lain, seperti India, Arab, Eropa, yang membawa pengaruh budaya. Keanekaragaman sangat penting untuk kita miliki, karena keanekaragaman memiliki kekuatan yang besar untuk budaya kita dan menambah kekayaan budaya, bahasa, dan cara hidup. Jadi gitu guys. Oh gitu. Iya, aku lupa. Kita kan ada janji sama mereka. Aku telepon ke Zia dulu ya. Iya, telepon dah. Halo Cash. Oke, ditunggu ya. Karena kita hidup di masyarakat yang beragam, tentunya banyak sekali perbedaan-perbedaan yang ada di tengah masyarakat. Jadi, integritas sebagai kunci untuk mengharmonisasikan kehidupan sosial bersama. Karena banyak sekali perbedaan-perbedaan yang ada, muncullah dinamika-dinamika seperti tantangan yang ada di tengah masyarakat. Nah, tapi dinamika itu tidak hanya tertuju pada hal-hal yang negatif, tetapi ada juga dinamika-dinamika positif seperti yang pertama itu akulturasi budaya, yaitu perpaduan antara budaya tradisional dan juga budaya modern. Terus yang kedua itu muncullah toleransi antar perbedaan suku dan agama. Dan yang terakhir itu meningkatkan pertukaran budaya, karena kan kita ini sekarang di era globalisasi yang dimana kemajuan teknologi itu semakin pesat. Nah, terus tentunya di sisi lain itu pasti ada tantangan yang besar seperti adanya sikap etnosentrisme, yang dimana sikap ini tuh orang yang memiliki sikap ini tuh merasa kalau budaya-budaya lain itu adalah budaya yang rendah selain budayanya. Jadi dia tuh mengagung-agungkan budayanya sendiri. Terus yang kedua juga adanya perbedaan kepentingan. Jadi kalau setiap orang itu kan pasti ingin memenuhi kepentingannya masing-masing. Jadi dia secara sadar dan gak sadar itu untuk mencapai kepentingannya dia malah merugikan orang lain. Jadi hal ini yang akan menyebabkan perpecahan di tengah masyarakat, serta adanya ketimpangan ekonomi yang dimana kelompok masyarakat yang ekonominya itu berkecukupan dengan yang ekonominya kurang mampu itu terlihat sangat jelas ketimpangannya. Jadi hal ini kemudian menimbulkan rasa ketidakadilan di tengah-tengah masyarakat. Sekian. Nah, dari dinamika dan tantangan tadi, kita membutuhkan yang namanya strategi-strategi integrasi nasional. Yang pertama, menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, menumbuhkan rasa nasionalisme dan rasa bangga menjadi warga negara Indonesia. Yang ketiga, mewujudkan semboyan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan nyata. Yang keempat, mewujudkan pemerataan pembangunan agar tidak ada daerah yang merasa tertinggal. Nah, dari strategi-strategi ini kita bisa menyatukan perbedaan-perbedaan yang ada. Jadi di Indonesia banyak sekali isu-isu aktual yang dapat memecah belah bangsa Indonesia. Oleh karena itu kita perlu waspada. Nah, jadi yang pertama ini adanya intoleransi dan juga radikalisme yang disebabkan oleh sifat saling tidak peduli maupun tidak menghargai dan menghormati satu sama lain. Yang kedua itu karena adanya penyebaran hoax, ujaran kebencian di sosial media yang dapat memecah belah bangsa-bangsa Indonesia. Yang ketiga itu karena adanya ketimpangan ekonomi antar daerah. Dan yang terakhir itu adalah karena kurangnya rasa nasionalisme di kalangan muda. Nah, jadi kita sebagai generasi masyarakat muda harus lebih bijak dan lebih memperhatikan apapun yang kita posting di media sosial. Oleh karena itu, kita tidak boleh cepat termakan hoax dan juga memposting ujaran kebencian di media sosial. Nah, tapi tidak hanya dari kita juga perlu peran pemerintah dalam
memajukan integrasi nasional. Apa sih peran pemerintah dalam menjaga integrasi nasional? Yang pertama, menciptakan keadilan sosial dan pemerataan pembangunan. Pemerintah wajib memastikan seluruh daerah di Indonesia mendapatkan kesempatan yang sama untuk berkembang, sehingga tidak ada kesenjangan yang memunculkan kecemburuan sosial. Yang kedua, membuat kebijakan yang adil dan inklusif. Kebijakan publik perlu melibatkan semua golongan masyarakat tanpa membeda-bedakan latar belakang suku, agama, dan daerah. Yang ketiga, menegakkan hukum secara tegas dan merata. Penegakan hukum secara adil dapat menumbuhkan rasa kepercayaan masyarakat terhadap negara, serta menghindari munculnya konflik dan ketidakadilan. Guys, tunggu. Adem banget ya. Iya, enak banget di sini, aku jadi pengen deh. Oh iya, giliran aku ya sekarang. Iya. Oh iya, yaudah deh. Dari berbagai tantangan yang kita lihat, jelas bahwa menjaga integrasi nasional bukan hanya kewajiban pemerintah, tetapi kewajiban kita juga sebagai generasi muda. Kita hidup di era digital, yang dimana keberagaman itu sangat terlihat. Tetapi justru disitulah kesempatan kita untuk menunjukkan toleransi dengan saling menghormati dan saling menghargai perbedaan. Kita bisa menjadi generasi yang tidak hanya mengagumkan keragaman Indonesia, tetapi juga bisa menjaganya agar Indonesia tetap utuh dan kuat. Di Indonesia sendiri ada semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika artinya berbeda-beda tetapi satu jua. Semboyan ini bukan hanya slogan, tetapi pandangan hidup bagi bangsa Indonesia. Dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat menerapkan integrasi nasional. Yang pertama adalah menghormati teman yang berbeda agama, suku, ras, maupun budaya. Yang kedua adalah menjaga ketertiban di lingkungan sekolah, kampus, dan masyarakat. Yang ketiga adalah tidak mudah terprovokasi oleh berita yang dapat menimbulkan perpecahan. Dan yang keempat adalah ikut serta dalam kegiatan sosial tanpa membeda-bedakan latar belakang. Jika setiap warga negara Indonesia mampu menerapkan kegiatan Bhinneka Tunggal Ika di kehidupan sehari-hari, maka Indonesia bisa menjadi lebih maju dan lebih kuat persatuannya. Oleh karena itu, penting untuk memahami integrasi nasional bangsa kita tercinta, Indonesia.